Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam bagi Bapak Ibu dari Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Ibu yang memegang hak akses aplikasi e-Sakip Kabupaten Tapanuli Utara yang akan dibantu atau menggunakan aplikasi e-Sakip Kabupaten Tapanuli Utara. Aplikasi ini dikembangkan bersama antara Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara bekerja sama dengan Dell e-Government Center dari Institut Teknologi Dell. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa mengentry atau mengupload dokumen-dokumen pendukung penilaian sakip oleh Kementerian PAN, Kemenpan, dan saat ini saya akan menggunakan akun sebagai OPD. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi Sakip ini menggunakan aplikasi akun yang sama, akun e-government kita yang kita sudah pakai atau kita sudah gunakan waktu kita mengentry Renja tahun 2020, yaitu e-planning versi 2 kita. Ini usernya sama karena kebetulan kita tahu bahwa uh, aplikasi Sakip itu menggunakan akun e-government. Nah, saat ini saya sudah berada di login page, halaman login dari sakip.taputkap. Ini adalah alamat di mana kita bisa mengakses e-Sakip kita, yaitu sakip.taputkap.go.id. Nah, yang berbeda dari sebelumnya yaitu sudah ada penggunaan captcha di sini, captcha robot dari google.com, dan ini Bapak Ibu harus centang untuk mengamankan supaya menyatakan Bapak Ibu bukan robot ya, sehingga bisa diberikan akses untuk masuk. Karena memang sekarang sudah banyak robot-robot yang dibuat untuk masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Nah, Bapak Ibu bisa centang, kemudian kalau sudah mendapatkan centang hijau seperti ini, Bapak Ibu bisa klik login. Bapak Ibu bisa klik ini ya, klik mata ini supaya bisa melihat apa password yang Bapak Ibu entry. Jadi ini memang fasilitas yang sudah kami tambahkan di sistem e-government Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, setelah login berhasil, Bapak Ibu akan masuk ke halaman web. Nah, di sini kita akan lihat ada dashboard. Dashboard ini berisi tentang isi hierarki visi misi Kabupaten Tapanuli Utara sampai ke program kegiatan ya. Sampai ke program kegiatan Kabupaten Tapanuli Utara ya. Belum kami filter untuk khusus untuk OPD hierarki visi misi sampai ke level OPD, tapi saat ini memang yang ada adalah level kabupaten. Nah, Bapak Ibu cuma diberikan beberapa akses di sini, yaitu ada cuma satu menu di sini, yaitu laporan. Jadi Bapak Ibu dan laporan pun cuman menu laporan di dalam. Di sini sebenarnya ada beberapa menu tambahan yang ada di admin, tapi itu tidak diberikan kepada Bapak Ibu hak aksesnya. Hak akses untuk OPD cuman ada di menu laporan. Lalu kita klik laporan. Nah, ini adalah hierarki dari laporan-laporan yang akan kita upload ya, yang diminta oleh admin Sakip ya, yang sudah disusun oleh admin Sakip, dan ini akan disajikan kepada publik ya. Ini karena akan disajikan kepada publik, maka Bapak Ibu harus benar-benar mencermati file yang akan di-upload. Nah, ini adalah struktur laporan kita. Jadi untuk perencanaan kinerja ini sudah ada hierarkinya. Ini semua disusun oleh admin. Jadi ini bebas, nanti kalau admin butuh laporan tertentu,
dia akan bisa menambahkan dengan eh, dengan persetujuan pimpinan, mungkin nanti akan ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dari Sakip Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melaporkan PDF yang tadi sudah saya sampaikan dari setiap butir-butir permintaan laporan ini. Jadi misalnya IKU dan IKI ini tahun 2020, di sini kita bisa lihat tanggal upload ini akan berisi tanggal upload di mana kita mengupload. Di sini ada tanggal jatuh tempo, ini maksudnya adalah batas akhir penguploadan dokumen. Terus filenya dalam bentuk PDF. Nah, kalau seperti ini, nah ini info bahwa belum diupload. Jadi ini butir-butir yang harus Bapak Ibu lengkapi dengan dokumen-dokumen yang pasti saja Bapak Ibu sudah siapkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di sini dinyatakan belum lengkap. Nah, kalau di sini sudah lengkap. Kenapa sudah lengkap? Karena sudah diupload satu dokumen untuk di bagian RPJMD dan Renstra. Nah, sekarang bagaimana kita mau melaporkan? Nah, cara melaporkannya adalah Bapak Ibu bisa mengklik tambah data, lalu pilih laporan apa yang Bapak Ibu mau laporkan. Di sini ada tombol aksi untuk Bapak Ibu pilih yang mana yang Bapak Ibu mau laporkan. Nah, misalnya Bapak Ibu mau melaporkan IKU dan IKI ini ya, IKU dan IKI. Kita klik tombol aksi. Nah, kemudian kita lengkapi ketikkan nama laporan kita. Misalnya IKU ya, IKU Dinas PUPR tahun 2020. Ya, ini memang sesuai kesepakatan saja nanti dengan admin, dengan tim pimpinan-pimpinan kita, apakah nama filenya seperti ini, karena sebenarnya sudah ada tahun laporannya atau sudah ada tahun laporan. Jadi sebenarnya bisa aja tanpa tahun 2020. Jadi nanti kalau kita mau melaporkan tahun sebelum-sebelumnya, nanti akan dibuat dulu request atau permintaan dari admin untuk butir-butir laporan. Nah, kalau kita punya deskripsi laporan bisa disampaikan di sini. Ini tidak required, artinya tidak wajib untuk kita isi. Tapi kalau nanti admin minta untuk diisi, sebaiknya, karena ini akan kita sajikan kepada publik. Jadi sebaiknya ada keterangan tentang laporan ini atau keterangan singkat seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita cara mengupload laporan? Kita tinggal klik upload file laporan. Kita cari file laporan kita, misalnya ini. Lalu Bapak Ibu pastikan bahwa ini kode ini harus muncul di kolom ini. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa ini sudah muncul. Jadi kalau memang besar nanti file laporan Bapak Ibu dari segi besar jumlah mega, mungkin agak lebih lama dibanding yang kecil. Jadi ini proses di mana kita mengupload dulu file kita ke server. Jadi jangan sampai Bapak Ibu belum selesai mendapatkan kode tapi sudah menyimpan. Tapi kalau memang seperti itu memang akan ditolak oleh sistem. Ya. Nah, gimana kalau kita mau melihat hasilnya bagaimana sih? Nah, Bapak Ibu bisa lihat download file laporan, lalu akan keluar hasil file dari yang kita sudah upload. Setelah itu apa? Kita simpan. Lalu kita cek apakah sudah terisi atau belum laporan kita, dan di sini ternyata sudah lengkap dan ini jatuh temponya sekian, kita upload jam sekian ya. Jadi di situ kita sudah dinyatakan selesai mengupload laporan kita. Lalu bagaimana kalau misalnya saya mau melakukan perubahan? Ya, Bapak Ibu bisa klik tombol aksi, ada yang salah bisa diperbaiki, atau salah upload file, Bapak Ibu bisa upload lagi, perbaiki untuk kemudian disimpan. Nah, apa ini status draft? Status draft ini adalah status di mana belum disetujui oleh admin. Jadi memang tidak ada pengajuan di sini, cuman nanti admin akan memeriksa file itu apakah sudah layak dipublish atau tidak.
Jadi kalau sudah dia setujui, maka memang tidak bisa lagi dilakukan perubahan kecuali dibatalkan oleh si admin. Jadi ketika sudah disetujui pos, ketika bentuknya nanti bentuknya pos, kalau sudah seperti itu berarti dokumen ini sudah bisa dikonsumsi oleh publik. Jadi Bapak Ibu, dokumen Bapak Ibu sudah muncul nanti di dashboard kita. Nah, dari sini nanti kita akan tahu berapa banyak misalnya di sini ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, tapi Bapak Ibu sudah melengkapi berapa banyak. Nah, itu nanti akan disajikan dalam bentuk grafik sehingga kita tahu progres upload dokumen-dokumen kita. Mungkin itu saja perkembangan upload dokumen. Memang selain ini ada menu-menu Renja, Renstra, uh, RPJMD di menu Sakip ini, tapi itu hanya tersedia untuk admin dan untuk verifikator dari Menpan. Bapak Ibu tidak diberikan akses untuk itu, tapi Bapak Ibu bisa mengakses melalui planning versi 2. Jadi nanti aplikasi Sakip ini sudah terintegrasi planning versi 2 dengan aplikasi e-Sakip. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih.